buat sukanya bisa buat penghasilan buat istri gitu, sukanya bisa buat ibadah juga, kayak tadi menyenangkan orang kan, ibadah gitu, menghibur orang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini dekat dengan abang siapa nih? Bang Erwin Bang. Bang Erwin. Ini Ya. jualan apa nih Bang? Ini es kuwet Om. Es kuwet. Ini jualan di sini udah berapa lama nih Bang? Kurang lebih sekitar 3 bulan Om. Ini gula murni ya, gula asli ya. Ini bahannya apa aja nih Bang? Gula murni nih. Gula murni tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan juga. Untuk takaran itu apa namanya Bang? Ini sloki. Sloki. Ya. Satu sloki gitu ya? Ya, Terus satu sloki itu 35 cc. Ini strawberry ini rasa strawberry ya? ya, Satu sloki juga. sama satu sloki. Ini markisa. Ini anggur. Dan mungkin yang terakhir sirsa. Nah untuk harga sendiri dimulai dari berapa nih Bang? Kalau harga untuk gelas yang ini 7.000. Kalau yang bikini 10.000. Nah, biasanya saya kasih harga ada 3 varian gitu. Skor class, fish class, dan 5V class. Nah untuk rasa nih ada apa aja nih Bang? Rasa yang tertulis di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 rasa. Cuma saya menyediakan ada 12 rasa semua. Yang favorit apa sih? Untuk favorit mungkin leci ya, leci sama kopi pandan ya. Kalau udah dikasih gini dikasih apa lagi deh Om? Ini tinggal lemon Lemon. ya. Air kelapanya ya? Air kelapanya. Esnya es kristal Bang ya? Es kristal ya, nggak pakai es batu, nggak pakai es balok, kita pakainya es kristal. Kota pantai juga. Ide usaha awalnya karena saya ini dulu berhenti kerja gitu. Tadinya usaha las itu karyawan, tapi setelah ada pengurangan saya tercetus ya ini, ide ini gitu. Sebelum bekerja di tempat les tuh pernah bekerja di tempat lain juga Bang? Kan tadi penjualan tuh kayak ramah banget. Oh. Kan kayak ilmu ramah itu kayak Oh. susah gitu. Ya jadi dulunya juga pernah jadi sales juga, terus buka warung makan juga pernah sama istri dulu. Nah terus untuk modal pertama nih kalau Iya. bikin es krim kayak Om nih, Ya, kira-kira berapa nih? kalau dibilang modal awal mungkin saya nggak bisa ngalkulasikan ya Om ya, karena basicnya saya kayak gerobak ini bikin sendiri Om. Jadi dengan modal sedikit saya kumpulin dan akhirnya jadi seperti ini gerobaknya. Itu semua dari besi gitu. Ada nggak sih kendala selama dagang es krim?
Mungkin suka dukanya ya. Iya. Ya, dukanya dulu. Biasanya orang kan maunya senangnya dulu, saya dukanya dulu. Dukanya ya mungkin kalau dikasih cuaca yang hujan, mungkin karena berbenturan es sama air kan nggak sinkron, jadinya ya mungkin rada sepi lah gitu. Buat sukanya bisa buat penghasilan buat istri gitu, sukanya bisa buat ibadah juga, kayak tadi menyenangkan orang kan, ibadah gitu, menghibur orang gitu. Terus selama dagang ini Ya. sama kita kerja, bedanya apa? Kita kerja sama punya usaha tuh enakan mana ya kalau Oh, gimana ya kalau saya ngomong? Mungkin kalau kerja itu kita diatur terus, ya kan? Diatur alat telunjuk orang terus, tapi kalau wirausaha sendiri mungkin atas dasar sendiri aja gitu. Mungkin enaknya di situ gitu. Om, ini dulu belajar es-kut dari mana nih? Ide pertamanya mungkin karena satu dari teman, kedua dipaduin sama YouTube juga, nonton YouTube juga gitu. Ini dari nonton YouTube sampai berani dagang nih butuh berapa lama, Bang? Saya actionnya langsung cuma 1 bulan. Pas gerobak udah jadi, saya langsung action gitu. Jadi tapi dites dulu gitu. Betul, di tester dulu gitu. Testernya 1 bulan juga. Nah, enggak juga, cuma paling ya berapa hari doang itu. Ini terlalu manis atau enggak, makanya itu saya kasih tulisan seperti yang di depan itu. Nah, untuk es-kut ini modal sama untungnya berapa persen ya? Modal presentasi. Kalau untuk modal awalnya mungkin karena gerobaknya saya bikin sendiri, mungkin kalau dikalkulasikan mungkin 10 jutaan lah. Kak, Gitu. kalau omset sama modal kayak minumannya aja. Oh, kalau omsetnya mungkin ya kalau satu ini baratnya 5.000 atau 7.000 ya paling sehari 50 cup gitu. Dapatnya Bi- berapa persen? Setengah persen. 50-50 lah.